Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim melalui em, ya online gitu ya, di mata kuliah kimia umum. Eh, ya mudah-mudahan kalian semua dilindungi oleh Allah dalam keadaan pandemi yang belum berakhir ini, gitu ya. Semoga pada sehat-sehat semuanya. Oke, untuk bab hari ini kita membahas mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Oke, sebagai permulaan, reaksi redoks, reduksi oksidasi sebelumnya sudah disinggung ya di bab-bab yang sebelumnya saya lewat saja gitu ya. Nah, mungkin di bab penentuan bilangan oksidasi juga sudah pernah disinggung. Oke, kita langsung saja ke penyetaraan reaksi redoks. Jadi untuk penyetaraan aplikasi dari reaksi redoks dalam arti penentuan bilangan oksidasi kemudian reduksinya itu ya untuk menyetarakan reaksi redoks. Nah, kalau sebelumnya di persamaan reaksi kimia kita hanya menyetarakan di jumlah atomnya saja gitu ya antara ruas kanan dan kiri. Untuk reaksi redoks ini ada tambahan yaitu ada jumlah muatan karena kan dalam reaksi redoks melibatkan elektron ya. Nah, elektron ini kan nanti akan mengubah muatan dari masing-masing molekul. Maka harus diperhatikan ya di ruas kiri dan ruas kanan. Untuk penyetaraannya sendiri ini ada dua metode. Jadi ini ya, aduh ini harus di-enter. Ada metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi dan saya yakin semuanya sudah familiar ya di tingkat sekolah sebelumnya. Nah, jadi yang pertama ini ada metode bilangan oksidasi. Untuk metode bilangan oksidasi sendiri ini ada dua jenis ya, karena jadi ada yang untuk sudah lengkap, ada yang belum lengkap. Nah, untuk yang belum lengkap, yang sudah lengkap itu seperti apa? Contohnya misalkan, untuk reaksi yang ini ya, contohnya. Nah, langkah-langkahnya untuk menyetarakannya adalah dengan apa? Yang pertama, tentukan atom-atom yang terlibat redoks. Ya, jadi yang berubah bilangan oksidasinya, kemudian dicatat perubahan atau selisihnya. Nah, nanti pakai disamakan dengan koefisien. Oke, kita lihat, kita tentukan, ini kan MnO2, berarti kan di sini min 4, otomatis ini jadi plus 4. Di sini oksigennya min 2 kali 3 berarti min 6, di sini plus 1 karena kalium ya. Nah, kemudian Cl-nya berarti sisanya di sini plus 5. Nah, ini plus 1, plus 1, ini berarti jadi min 2. Ini min 2 kali 4 jadi min 8, ini plus 1 kali 2 jadi plus 2, ini sisanya berarti plus 6. Ini min 1, kemudian plus 1. Ini mah sebenarnya tidak usah ya. Oke, nah dari sini kita akan melihat bahwa ada perubahan bilangan Gilox pada Mn. Yang awalnya plus 4 menjadi plus 6. Berarti ada kenaikan bilangan oksidasi, sehingga di sini disebut sebagai oksidasi. Seberapa? Plus 2 elektron ya, naik 2 elektron gitu ya. Kemudian satu lagi di ClO3, yaitu di Cl-nya. Awalnya plus 5, jadi min 1, berarti ada penurunan bilangan disebut dengan reduksi sebanyak berapa buah? 6 elektron. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah apa? Setarakan jumlah elektron yang dilepaskan dengan yang diterima dengan menambahkan koefisien. Nah, berarti kan di sini 2 elektron, di sini 6 elektron, biar setara, ya udah nggak usah jauh-jauh, kita kali 6. Menjadikan 6 aja, ya berarti kali 3, ini kali 1. Oke, nah berarti kalikan koefisien ini dengan molekul yang terlibat redoks. Di sini jadi MnO2 ditambah KClO3 ditambah dengan KOH. Ini menjadi 3 K2 MnO4 ditambah dengan KCl plus H2O. Oke, kalau sudah setarakan jumlah atom selain H dan O yang tidak terlibat redoks dan akhirnya setarakan jumlah atom H. Oke, karena tadi ini sudah terlibat redoks, ini juga sudah, ini sudah, ini sudah. Maka opsinya untuk kalau ada belum setara adalah ini dan ini, gitu ya. Nah,
Nah, kita lihat di sini Mn-nya udah sama-sama 3. Kemudian selain O dan H dulu ya. K di sini ada 2 buah, di sini ada 7 buah. Nah, kemudian Cl di sini ada 1, di sini sama ada 1. Nah, berarti O sama H-nya ada yang belum setara juga nih ya kalau kita lihat. Nah, karena di sini K sama K-nya itu belum setara, di sini ada 7, di sini baru ada 2, maka kita tambahkan sisanya. Ya. Jadi kurangnya berapa? Nah, yang diutak-atik adalah yang selain terlibat daripada redoks. Nah, jadi kita di sini tambahkan 6 ya. 6 K-nya. Nah, K-nya sudah setara. Kita lihat oksigen sama hidrogennya pasti berubah ya. Di sini 6, 9, 9 tambah 6 berarti 15. Di sini ada 12, 12 di sini baru ada 12 tambah 1 13. Di sini ada 15, di sini ada berapa tadi? 13. Ya, kemudian H-nya di sini ada 2, di sini ada 6. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, ini tinggal diubah saja fungsional doanya jadi 3H2O. Ya, jadi setara. Oke. Next. Nah, ini untuk yang tidak lengkap. Nah, tidak lengkap itu maksudnya apa? Jadi hanya tercantum ion-ionnya saja. Nah, kita lihat. Nah, misalkan contohnya MnO4-, SO32-, Mn2+, dan SO42-. Tetap sama, langkah yang harus kita lakukan awal-awal adalah tentukan atom yang terlibat redoks, kemudian catat perubahan selisih biloxnya. Nah, berarti kita tentukan dulu nih bilox masing-masing atomnya. Ini berarti kan min 8, kemudian di sini harus ada 1. Min 1 ini adalah milik semuanya. Karena ini min 8, di sini harus ada sisa min 1, berarti Mn-nya adalah muatannya plus 7. SO32-. Nah, ini kan min 2 kali 3 berarti min 6. Di sini harus sisa min 2, berarti S-nya di sini adalah plus 4. Ini Mn-nya sama, plus 2, kemudian di sini 8, sisa ini jadi plus 6. Oke, di sini sudah terlihat gitu ya, ada perbedaannya. Plus 7 menjadi plus 2, berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi. Ini disebut sebagai reduksi sebanyak 5 buah elektron. Kemudian siapa lagi? Nah, tentunya di sini yang signifikan adalah si S. Yang awalnya plus 4 menjadi plus 6. Berarti terjadi kenaikan bilox yang disebut sebagai dengan oksidasi. Sebanyak berapa buah? 2 buah elektron. Nah, selanjutnya, setarakan jumlah elektron yang dilepaskan dengan yang diterima dengan menambahkan koefisien. Ini awalnya 5, di sini 2. Nah, biar setara gimana? Kita sama. Kita kali silang saja. Gitu. Ini jadi kali 2, ini kali 5. Kita kalikan, jadinya 2 MnO4- ditambah 5 SO32- menghasilkan 2 Mn 2+ ditambah 5 SO42-. Oke, apakah sudah selesai sampai sini? Kalau dilihat dari muatannya memang Mn-nya sama 2, Mn-nya 2 sama 5S, 5S. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat oksigennya tidak setara gitu ya. Kemudian dari sisi muatan kita lihat di sini min 2 ditambah berapa? Min 10. Berarti di sini muatannya adalah min 12. Sedangkan kalau yang di ruas kanan plus 4 min 10 berarti negatif 6. Di sini min 12, di sini min 6 gitu. Berarti kan ada ketidaksetaraan muatan. Apa yang harus dilakukan kalau muatannya tidak setara? Nah, jumlah muatannya harus disetarakan di ruas kiri dan kanan. Caranya, kalau muatan di kiri lebih kecil, tambahkan H+. Kalau lebih besar yang di kiri, tambahkan OH-nya. Nah, kalau muatannya udah sama, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Oke, di sini yang lebih kecil ya, min 12, di sini min 6. Nah, katanya kalau di sini lebih kecil, maka ditambahkan dengan H+. Berapa tambahannya? Buat menyetarakan saja, yaitu sebanyak 6 buah. Nah, kemudian
Sudah muatannya sama, sertakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Ya. Jadi ditambahkan H2O-nya di mana? Di ruas kirinya, di ruas kanannya. Sebanyak berapa berarti biar menyatakan atom H? Karena di sini 6 ditambah H2O berarti tambah 3H2O. Jadi H-nya 6, oksigennya di sini 7, sama di sini juga sudah 7. Jadi di sini sudah setara. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini untuk yang metode ion elektron atau yang setengah reaksi. Nah, untuk yang setengah reaksi, tahapannya tidak perlu mencari bilangan oksidasi dulu, tapi kita bisa langsung. Ya. Nah, oke. Pertama di sini ada contoh sama kayak yang tadi ya, kita kerjakan dengan dua metode. Nah, pertama-tama di split dulu. Pisahkan dulu. Setengah reaksi, setengah reaksi reduksinya, setengah reaksi oksidasi. Berarti oke, yang pertama adalah MnO4- menjadi Mn2+. Kemudian SO32- menjadi SO42-. Oke, masing-masing setengah reaksi disempurnakan mulai urutan, setarakan jumlah atom yang terlibat redoks, bukan O dan H. Sudah setarakan ya, di sini Mn-nya 1, Mn-nya 1, S-nya 1, S-nya 1. Oke. Setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O. Di sini ada 4. Di sini nggak ada, berarti tambah H2O-nya berapa? 4H2O. Lalu setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+. Nah, di sini kan tadi sudah ditambahkan H2O-nya. Nah, ini setarakan yang ini karena nggak ada H-nya dengan penambahan H+. Banyak berapa? Jumlahnya, woi. Gitu ya. Di sini ada 4H2O. Nah, kemudian H yang ini dulu coba ya. Yang SO32- sama SO42-. Nah, setarakan atom O-nya dengan menambahkan H2O. Di sini kan tidak ada ya. Di sini tambah H2O. 1 dulu. Setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+. Nah, berarti di sini tambah 2H+. Nah, lalu ini kalau misalkan dalam suasana asam, oh ini satu lagi ya, setarakan jumlah bulatan dengan menambahkan elektron. Nah, di sini kan 8H+ ditambah -1. Berarti 8+ -1. Berarti di sini +7. Di sini +2. Nah, berarti kelebihan muatan yang mana? Yang di ruas kanan. Sebanyak berapa? 5 buah elektron. Nah, yang ini di sini -2, ini 2H+, berarti 0. Kalau yang ini -2, berarti sebelah sini ditambah dengan 2 elektron. Ya. Nah, kemudian penyempurnaannya harus disempurnakan lagi gitu ya, jadi belum selesai. Nah, tambahkan OH- pada kedua sisi sebanyak H+. Atau kita lihat dulu ya, apakah sudah setara atau belum. Nah, kita lihat dulu. Oh ya, oh ini dalam suasana asam ya. Nah, dalam suasana asam berarti cukup sampai di sini. Ya. Kalau suasana basa berarti nanti dilanjutkan lagi gitu ya. Tapi yang ini pun belum selesai. Oke. Di sini ada 2 elektron, di sini ada 5 elektron. Nah, tadi ya, biar hilang berarti harus ada substitusi. Ini kali 2, yang ini kali di bawah. Oke. Nah, ini berarti kita langsung coret saja gitu ya. Ini elektronnya habis karena udah dikali masing-masing. Kemudian di sini 8H+. 8 kali 2, 16 ya. 16H+ ditambah 2 Mn
O4 min. Di sini 2 Mn, 2 plus, ditambah 4H2O. Lalu yang ini 5H2O, 5SO3 2 min, jadi 5SO4 2 min, 10H plus. Baik, setelah ini kita gimana? Yang ada samaan kita eliminasi, ya. Oke, di sini 16H plus. 16H plus sama 10H plus, kalau dicoret-coret ini sisa 6H plus. H2O, di sini ada 5, di sini ada 4. Berarti ini bisa 1 H2O. Nah, sehingga sorry, 4 kali 2 8 ya. Di sini 8. Oke, 5 3. Oke, berarti di sini sudah habis ya. Ini sisa 3H2O. Jadi 6H plus ditambah 2 Mn O4 min ditambah 5SO3 2 min ditambah kemudian 5SO4 2 min. Nah, hanya sudah habis. Ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk cara yang setengah reaksi. Baik, silahkan kalian latihan dengan beberapa soal berikut. Oke, yang selanjutnya adalah reaksi logam dengan asam. Nah, jadi reaksi-reaksi ini adalah reaksi-reaksi yang umumnya terjadi reduksi oksidasi gitu ya, khususnya dengan asam biasanya dengan logam. Nah, logam apa saja yang umumnya terjadi redoks? Ini yang punya energi ionisasi yang relatif kecil dan afinitasnya juga kecil. Nah, ini akan mengalami oksidasi. Oke. Nah, kemudian ada beberapa, nggak semua logam bisa bereaksi dengan asam, ya. Jadi contohnya ada Ag, Cu, dia tidak bereaksi dengan asam. Nah, ini karena punya sifat kekuatan ini ya, kekuatan direduksi atau dioksidasinya berbeda gitu ya setiap logam. Nah, sehingga kalau di dalam kimia kita mengenal ada yang disebut sebagai deret elektrokimia. Ya, mungkin sebagian kalian sudah ada yang menghafal gitu ya. Nah, jadi deret elektrokimia itu deret keaktifan dari suatu logam. Jadi mana yang bisa teroksidasi, mana yang sukar. Jadi kalau makin ke kanan gitu kan, jadi makin susah gitu ya untuk dioksidasi. Oke. Nah, mudahnya mah untuk ya silahkan kalian bikin jembatan keledai sendiri gitu ya, biar bisa menghafal ya. Jadi makin ke bawah dia makin aktif, makin mudah dioksidasi. Makin ke atas berarti kebalikannya makin pasif dan makin sukar untuk dioksidasi. Makanya kalau emas gitu ya, kita bisa melihat logam emas murni gitu. Emas batangan ya dia mau disimpan berapa lama ya tetap aja begitu-begitu aja gitu ya, karena dia susah untuk dioksidasi. Sedangkan kalau misalkan kalian punya logam Fe batangan gitu, ya seberapa lama pasti dia akan terkorosi gitu ya. Oke, ini salah satu contohnya reaksi redoks. Ini beberapa contoh reaksi redoks yang lain. Kemudian di sini ada daftar kekuatan oksidator asam. Jadi kalau misalkan kalian di laboratorium dan membutuhkan suatu oksidator asam, ya ini ada biasanya contohnya adalah HCl, kemudian ada H2SO4, kalau ini kan non oksidator. Nah, yang oksidator kuat ini adalah HNO3, yang pekat ada yang encer.
Nah, ini dari sisi kekuatan reaksinya ini bisa menghasilkan seperti ini gitu ya. Nah, biasanya nitrogen itu dia dipakai untuk bahan peledak. Nah, kemudian untuk molekul oksigen sebagai oksidator, ya kita tahu lah ya, kalau pembakaran nggak ada oksigen nggak akan nyala gitu. Makanya oksigen itu terkenal dia untuk mengoksidasi. Oke, mungkin yang di beberapa reaksi-reaksi yang sering kalian jumpai gitu ya, ini adalah listnya. Oke, kita inikan saja. Oke, kemudian contoh dari stoichiometry reaksi redox. Nah, ini misalnya ada contohnya ada kalium dikromat gitu ya, direaksikan dengan FeSO4. Kalau reaksi lengkapnya ini kan jadi ion-ionnya Cr2O7 2-, kemudian ada Fe2+. Nah, kemudian di sini ada ini ya, Cr2+ tambah Fe3+. Nah, untuk reaksi lengkapnya langsung saja lah ya. Jadi kalian tidak usah ya silahkan nanti kalian kotoran sendiri gitu ya. Jadi reaksi lengkapnya saya kasih saja di sini. Jadi ini ada Cr-nya 2, berarti di sini ada 2. Fe-nya karena sama-sama 6. Nah, ini kemudian 14 plus. Oke. Nah, ini reaksi lengkapnya. Jadi kita bisa lihat dari reaksi ini satu molekul Cr2O7 ini bisa bereaksi dengan berapa buah Fe-nya? 6 buah Fe. Nah, jadi perbandingan molnya adalah 1:6. Nah, ini yang ditanyakan apa? Massa dari kalium dikromatnya, gitu kan ya, yang dibutuhkan untuk mengoksidasi Fe2+ dalam 1 gram FeSO4 menjadi Fe3+ jika bereaksi berlangsung dalam larutan asam. Nah, berarti kalau kita cari tahu dulu mol dari kalium dikromatnya, molnya ini. Berarti mol Cr2O7 2- ini sama dengan perbandingan mol ya, 1:6 dikalikan dengan mol Fe. Nah, masalahnya mol Fe-nya belum ada. Ini kan ditinggal mol per mR atau AR gitu kan ya. Nah, masanya 21 gram dibagi dengan mR-nya. Itu berapa? 151,9 ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung substitusi ke sini gitu ya. Nah, jadi 1/6 kali 21 per 151,9. Oke, kalkulasikan biar cepat aja. Langsung 0,0230 mol. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui molnya yang dibutuhkan sekian. Nah, tapi kan di sini kalium dikromat ya yang dibutuhkan, bukan hanya ion dikromatnya saja. Berarti tinggal dikali dengan mR kalium dikromat. Nah, ini sekitar 294,2. Nah, sehingga di sini menjadi 6,778 gram kalium dikromat yang dibutuhkan dengan 21 gram FeSO4. Ya. Oke, silahkan ini untuk latihan kalian kerjakan. Nah, yang selanjutnya adalah elektrokimia. Nah, elektrokimia di sini kan kita bisa tahu ya, elektro dan kimia. Elektro berarti terkait kelistrikan, berarti kelistrikan yang diaplikasikan dalam reaksi kimia. Gitu ya, mudahnya. Nah, jadi kita ingin tahu seberapa spontan ya suatu reaksi bisa terjadi. Nah, jadi di sini kan ada elektron mengalir, jadi aliran elektron dalam suatu reaksi. Nah, yang pertama untuk elektrokimia ada dua, jadi ada yang elektrolisis, ada yang disebut sebagai elektrokimia atau sel galvani atau sel volta lah ya, kalian familiarnya. Nah, untuk yang elektrolisis berarti kan perubahan energi listrik menjadi energi kimia, ya, menjadi reaksi kimia lah ya tepatnya. Nah, berarti artinya membutuhkan suatu dorongan energi listrik agar reaksi kimianya bisa berlangsung. Nah, berarti dia kan reaksinya tidak spontan. Nah, perpindahan ini ya kita gambarkan gitu ya. Jadi kalau di dalam anoda berarti dia terjadi oksidasi, di dalam katoda terjadi reaksi reduksi.
Nah, jenisnya elektrodanya positif, untuk yang katoda elektrodanya negatif. Nah, untuk proses elektrolisis tiap elektroda gitu ya. Jadi elektroda ada anoda, ada katoda. Ya. Nah, yang terjadi untuk ion-ion golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, nah yang terjadi itu seperti apa? Nah, jadi kalau misalkan dia berupa larutan, berarti yang direduksi adalah H2O. Nah, reaksinya seperti ini. Kalau misalkan nanti ternyata bentuknya adalah lelehan gitu ya, meleleh gitu ya. Nah, ini berarti yang direduksinya adalah kationnya. Nah, biasanya kan kalau Na gitu ya yang direduksi. Kalau larutan Na, maka yang terjadi adalah H2O yang direduksi. Kalau misalkan nanti disebutnya lelehan Na, nah maka si logam itu yang direduksi. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, reduksi asam, A+. Nah, ini menjadikan H2. Kemudian yang ketiga, ion-ion selain dari poin yang ini. Nah, ini berarti logamnya. Ya, selain dari ini apa misalnya ya berarti AU. Misalnya ada AU 3+. Nah, ini kan ada 3 elektron, berarti menjadi AU. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang terjadi di anoda. Kalau di anoda berarti kita perhatikan ada elektrodanya. Ada elektroda inert, ada yang non-inert. Inert berarti dia tidak bereaksi, kalau non-inert, nah ini biasanya bereaksi gitu ya. Nah, biasanya untuk yang elektroda inert ada PT, ada C, ada AU. Nah, reaksinya seperti apa? Kalau misalkan anion sisa asam ada oksigennya biasanya SO4 2-, NO3-, kemudian SO32-, kemudian ClO4-, kayak gitu ya. Ada oksigennya. Nah, ini reaksinya adalah H2O yang dioksidasi. Nah, kemudian kalau ada anion halida ya berarti anion halidanya dioksidasi. Kemudian kalau ada anion OH- ya berarti OH- yang dioksidasi. Kayak misalkan contohnya adalah NaOH. Nah, si OH-nya yang dioksidasi. Kemudian yang non inert gimana? Berarti slogannya. Jadi di sini L jadi Ln plus tambah Ne-, gitu ya. Oke, ini rules-nya. Oke, misalkan contohnya di sini ada NaCl gitu ya. Jadi NaCl kalau ketika ini lelehan ya. Di sini lelehan itu dari mana tahunya? Di sini tandanya L. Kalau aqueous, nah kalau aqueous baru yang terjadi di sini adalah bukan Na+, tapi H2O ya yang direduksi. Oke, ini untuk reaksinya. Reaksi lengkapnya seperti ini karena lelehan. Nah, maka akan terbentuk Na liquid dan Cl2 gas. Oke, kemudian elektrolisis dalam pelarut air ya, kalau tadi air. Nah, karena di sini kalau KNO3, ingat, K itu adalah golongan 1A, nah berarti yang ini yang direduksi. Apa yang direduksinya adalah air, tadi ya H2O. Jadi bukan si K-nya. Ini reaksi lengkapnya ya. Nah ini kalian capek-capek elektrolisis KNO3, nah yang ternyata hasilnya ya begini-begini aja gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan ya kalau mau melakukan elektrolisis. Ini contohnya yang lain untuk reaksi elektrolisis ya. Contohnya untuk logam ya, Cu. Nah, ini membentuk Cu liquid. Nah, misalnya contohnya yang lain untuk melakukan proses elektrolisis seperti ini gitu ya. CuNO3 NO3 2 kali. Nah, ini kan kalau dipisahkan jadi Cu2+ dan NO3-. Cu dia tidak masuk golongan yang satu, golongan kedua maupun Al atau Mn, maka dia bisa direduksi. Nah, NO3 dia masuk golongan anion asam, maka dia yang dioksidasi adalah si H2O. Nah, ini reaksi lengkapnya. Kemudian ada perhitungan ya dalam reaksi elektrolisis, ada dua, yaitu hukum Faraday 1 sama hukum Faraday 2. Nah, ini wah ini rumusnya pada kemana? Ketutupan. Ya, oke. Untuk yang hukum Faraday 1, sama dengan Q. Kalau misalkan kita ingin tahu banyaknya massa endapan, ini sebanding dengan arus listrik. Ya. Nah, ini saya yakin kalian sudah pada familiar dengan rumusnya, gitu ya. E/I/T per 96.500. Ya. Kemudian hukum Faraday 2, nah ini perbandingan ya. Kalau yang di elektrolisis apa, nah nanti kalau logam yang lain seperti apa. Nah, ini rumusnya perbandingannya.
Oh, ini ada ternyata. Oke, misalkan contohnya kita ingin mengelektrolisis Cu. Nah, Cu berapa nih yang bisa diendapkan di katoda jika kuat arus yang mengalir 2 ampere dalam 20 menit. Nah, silakan menggunakan yang rumus tadi. Nah, E-nya ini kan dia menandakan apa tadi? Ya, Be atau Mr valensi. Be atau Mr dibagi dengan valensi. Nah, di sini berarti siapa yang terlibat Cu kan ya? Nah, berarti di sini AR dari Cu dibagi berapa? 2. Kenapa 2? Di sini elektron yang terlibat kan 2 buah. Dikali dengan I-nya berapa? 2 ampere. Dikali dengan T-nya 20 menit sama dengan 1200 detik. Nah, bagi 96.500 ampere detik. Nah, hasilnya ya ini secara ringkas coba kalian betul atau tidak. Gram Cu yang diperoleh dari hasil elektrolisis ini. Nah, ini udah ada ya. Oke, selanjutnya untuk yang arus hukum Faraday kedua. Nah, ini tinggal kalian input-input aja gitu ya. Jadi biar cepat. Massa dari Ag-nya, karena di sini perbandingannya antara AgNO3 dengan CuSO4. Nah, jadi kita substitusikan ya nilai masing-masing ke dalam persamaan, sehingga endingnya diperoleh ini berapa masanya? Ini sekiranya kurang lebih 0,3175 gram. Nah, coba kalian benar atau tidak hasil perhitungannya. Nah, yang selanjutnya untuk aplikasi di industri, ini ada electroplating gitu ya. Jadi misalkan kalian ada sendok perak, peralatan-peralatan makan dari perak gitu ya. Nah, itu dilakukan kenapa bisa ada peraknya? Nah, itu dari proses elektrolisis. Namanya electroplating. Nah, kemudian produksi logam aluminium. Nah, ini menggunakan aplikasi dari elektrolisis juga ya. Kemudian untuk membentuk magnesium sama dia menggunakan elektrolisis. Nah, ini juga sama natrium ya. Kemudian penyulingan tembaga juga sama, elektrolisis pada air garam atau larutan garam dapur. Nah, ini kalau ada proses lebih lanjut untuk menghasilkan NaOH gitu ya. Ini dari sana. Oke, yang selanjutnya adalah sel galvani atau sel volta, kebalikannya dari elektrolisis. Jadi untuk yang sel volta ini adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, jadi sifatnya adalah spontan. Jadi akan dari suatu reaksi kimia, kemudian nantinya akan menghasilkan listrik, ya. Nah, kemudian untuk diagramnya sendiri, jadi dari katoda, ini elektrodanya positif, terjadi reaksi reduksi, ya, jadi masih sama anoda oksidasi. Nah, ini salah satu contohnya gitu ya, kalau mau reaksi antara Cu dan Ag. Jadi reaksi antara Cu dengan Ag, ini kalau dari diagramnya gitu ya, seperti ini gitu. Nah, jadi nanti ada jembatan garam, jadi jembatan garamnya ini untuk transfer muatan agar seimbang ya antara di katoda maupun di anoda. Lalu notasi selnya gitu ya. Jadi notasi sel ini jadi dari anoda dulu yang dibuat, terus nanti ada jembatan garam, lalu ada katoda. Nah, kemudian untuk potensial sel atau potensial reduksinya gitu ya. Ini jadi SL-nya itu diukur dari potensial reduksi standar zat yang reduksi dikurangi dengan potensial standar reduksi untuk zat oksidasi. Nah, misalnya contohnya untuk Ag sama Cu tadi gitu ya. Ini jadi untuk ini kita peroleh dari data ya. Jadi dari data tabel potensial reduksi standar. Ada nggak ya? Nah, tidak ada. Jadi data ini sudah menjadi suatu ketetapan. Jadi kalian tidak mencari-cari, tapi langsung ada di data tabel potensial reduksi standar. Nah, kemudian ya berarti tadi ya
Untuk yang reduksi dikurangi yang oksidasi. Kita lihat mana yang terjadi reduksi, mana yang terjadi oksidasi. Ya, dari sini kita bisa tahu gitu ya. Kalau di sini dihasilkannya padatannya Ag, kemudian di sini adalah Cu2+, berarti bisa terjadi, kita tahu ya, Cu menjadi Cu2+, berarti kan terjadi apa? Pelepasan elektron, berarti di sini terjadi reduksi. Terjadi oksidasi, sorry. Kemudian yang Ag+ menjadi Ag, yang mengikat elektron, berarti di sini terjadi proses reduksi. Berarti kita lihat, di sini terjadi reduksi, di sini terjadi oksidasi. Ini katodanya, ini anodanya. Gitu ya. Oke, kemudian contoh yang lain, ini antara Zn sama hidrogen ya. Cuman kalau ini di laboratorium memang jarang dilakukan gitu ya, karena di sini perlu elektroda khusus. Oke, kemudian untuk potensial reduksi standarnya, jadi pertama kita bisa memperkirakan apakah suatu reaksi tersebut spontan atau tidak spontan. Ya, jadi kalau lebih spontan, biasanya pasti hasilnya adalah positif. Nah, ini ya, jadi pasti hasilnya adalah positif. Itu berarti reaksinya spontan. Nah, misalkan di sini kita peroleh reaksinya 2 volt. Nah, berarti di sini terjadi proses reaksinya spontan. Nah, silakan kalian pelajari. Jadi ketika misalkan ada suatu reaksi, kemudian kalian tentukan ya potensial reduksi standarnya, terus tentukan juga mana katoda, mana anoda, mana yang terjadi reduksi, mana yang terjadi oksidasi, kemudian kalian setarakan ya, setarakan agar biar hilang ini ya si muatannya. Kemudian di sini ada reaksi lengkapnya, setelah itu baru kalian bisa menghitung SL-nya. Nah, ini untuk praktek aplikasi dari sel galvani biasanya untuk pembuatan baterai. Jadi baterainya macam-macam. Untuk yang saat ini kan kita biasanya baterainya yang lithium ya. Ya apa lithium cair, liquid cair gitu ya sudah banyak digunakan. Di handphone, di alat elektronik yang sekarang. Kemudian kan sekarang ada mobil listrik yang dari Tesla itu pakai lithium. Oke, latihan silahkan kalian kerjakan latihan-latihan ini beserta latihan yang sebelumnya, kemudian buatlah resume dari pertemuan hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Silahkan kita lanjutkan lagi di room LMS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.